Assalamualaikum. Manusia Kodok menurut bahasa melanda bangsa kita adalah Akan terjadi pada makhluknya. Qadar dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kedua tentang semangat bekerja dengan beriman kepada Qadar dan Qadar. gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut, dan bencana yang lain telah melanda bangsa kita adalah atas kehendak, hak, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin tidak pernah mengenal kata frustasi dalam kehidupannya dan tidak berbangga diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya sesuai dengan irada atau kehendaknya, meliputi baik maupun buruk. Sedangkan qadar adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada diri seseorang atau makhluknya yang lain berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Kodok menurut bahasa artinya ialah hukum, perintah, peraturan, dan ketetapan. Kodok merupakan segala bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman sebelum sesuatu diciptakan. Kodok adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodok dalam bahasa artinya ukuran atau kadar. Qadar dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Secara istilah adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, qadar juga disebut sebagai takdir, yang dimana takdir dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mukbar dan takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Sedangkan takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau yang bisa disebut takdir yang terjadi pada diri manusia yang masih dapat diubah dengan jalan usaha dan doa. Iman kepada qadar dan qadar. 1. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan semua makhluknya dengan kekuasaan atau kudrat, kehendak atau iradah, dan kebijakannya atau hikmahnya. 2. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khatim atau tidak bermualan. 3. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hukum dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Hukum ini berlaku sepanjang masa dan tidak akan berubah. 4. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di lauhul mahfuz. 5. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hasil akhir dari segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan manusia, sehingga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat berserah diri. Orang yang beriman kepada qadar dan qadar Allah SWT harus selalu bersikap dan berperilaku positif. Berikut beberapa contoh beserta penjelasan terkait dengan 4 sikap positif terkait qadar dan qadar sebagai berikut. 1. Optimis. Dalam bahasa Arab, optimis disebut tafa'ul. Tafa'ul diartikan sebagai pengharapan nasib baik. Kebalikan dari optimis yaitu adalah pesimis atau dalam bahasa Arab disebut tasa'um. 2. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sesungguhnya dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan Allah SWT. 2. Doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia,
yang meyakininya. 4. Tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dari hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah SWT. Tawakal merupakan sikap berserah diri sepenuhnya atas ketetapan Allah SWT setelah melakukan usaha yang diiringi doa yang maksimal. Iman pada qadar dan qadar mengatakan hikmah yang bermanfaat bagi kita. Adapun hikmah mengimani qadar dan qadar sebagai berikut. Memiliki jiwa yang qanaah, menganggap bahwa persoalan hidup adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi untuk menguatkan keimanan. 2. Berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. 3. Jiwa menjadi tenang, tidak mudah goyah, dan keyakinan atau pengaruh dari lingkungan dan pergaulan di dalam masyarakat. 4. Mampu mengendalikan dirinya saat suka maupun duka. Qada dan qadar selalu berhubungan erat. Qada adalah ketentuan hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan kita menjadi lebih atau mengenai iman kepada qada dan qadar sebagai pokok keimanan karena beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang mana iman seseorang tidak sempurna dan sah kecuali beriman kepadanya. Qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Begitulah kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan.